Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalsabila Ihsan Putri dengan NIM 2011010067. Baiklah, saya akan menjawab soal mid semester dengan mata kuliah Maharatul Kitabah, yaitu memberikan contoh dari hamzah wasol dan tarkim. Hamzah wasol adalah hamzah yang tetap bila berada di awal dan gugur bila di tengah, atau hamzah wasal selalu berada di awal kata dan bentuknya seperti alif. Berikut ada 3 cara baca hamzah wasal berada di awal kalimat atau bacaannya. Yang pertama, dhammah. Hamzah wasal yang terdapat pada fiil dan huruf ketiga dan fiil tersebut berharakat dhammah. Contohnya udkhulu, ukhruj, unsur. Yang kedua, fathah. Hamzah wasal pada isim yang diawali alif dan ta'rif. Contohnya al-baqarah, an-nas, al-ilmu. Yang ketiga, kasroh. Hamzah wasal yang terdapat pada fiil dan huruf ketiga dari fiil tersebut berharakat fathah dan kasroh. Contohnya iftah, ijtama. Hamzah wasal berada pada 1. Hamzah pada fiil amar dan fiil sulasi. Contoh iftah, ijlis. Yang kedua, hamzah pada alif lam tambahan pada awal isim. Contoh ar-rujulu, ad-darbu, al-kitabu. Yang ketiga, hamzah pada fiil madhi dan fiil amar humasi dan sudasi serta masdarnya. Contoh intalaqa, intalaki, intalakon. Terus yang keempat, isim asyarah. Ada contohnya ismun, ibnun, ibnatun, isnani, imro'atun. Ada hamzah wasal yang terdapat pada isim-isim mustaq dan hamzah wasal yang terdapat pada isim-isim jamid. Yang pertama yaitu contoh dari isim mustaq, ada istighfarun, ijtima'un. Yang kedua, hamzah wasal yang terdapat pada isim jamid. Contoh ibnun, ibnatun, imro'atun, ismun. Lalu apabila ada hamzah wasal berada di tengah kalimat atau bacaan, maka cara bacanya seperti halnya alif, namun tidak menjadikan bacaan mat. Contohnya wamro'atun minal malaikati. Lalu apabila hamzah wasal terletak setelah alif lam, maka hamzahnya tetap berharakat. Contoh al-ismu, al-istighfaru. Selanjutnya tarkim. Tarkim adalah dalam bahasa Arab ada beberapa tanda yang digunakan untuk penulisan. Tanda-tanda tersebut digunakan hampir semua bahasa. Contohnya seperti fasil, koma, nuqtah, titik, kuasain, tanda kurung. Berikut ada beberapa tanda baca. Yang pertama, al-fasilah atau koma. Penggunaan tanda koma adalah ketika ada 2 ide dalam satu kalimat. Contohnya adalah Muhammad Jamil wa Ali Karim. Yang kedua, al-fasilah al-manqutah atau titik koma. Tanda ini digunakan ketika ada 2 kalimat ide. Kalimat pertama menjadi sebuah pernyataan. Dalam kalimat setelah tanda titik koma menjadi sebab arti dari pernyataan. Contoh ataitu ilal masir di ada rasul al-lughah arabiyyah. Yang artinya saya datang ke Mesir karena saya ingin belajar bahasa Arab. Bila diperhatikan, setelah kata Mesir maka akan ada tanda titik koma yang menandakan kalimat setelahnya adalah sebab dan
atau alasan pada kalimat pertama. Yang ketiga, an-nuqtah, titik, digunakan di akhir kalimat. Contohnya seperti contoh sebelumnya, seperti akhir kalimat selalu diakhiri dengan titik. Yang keempat, al-matut ta'ajub atau tanda seru adalah tanda yang digunakan di akhir kalimat takjub atau perintah. Contohnya adalah ma'a jamil al-lugha atau surah, cepatlah. Yang kelima, al-matul istifham atau tanda tanya adalah tanda yang digunakan setelah kalimat tanya, seperti hal anti muslim, apakah kamu seorang muslim. Yang keenam, al-nuqtaan ar-rasyatan atau tanda titik dua. Tanda ini digunakan pada kalimat pembagian atau perkataan seseorang. Contohnya, qala muallim al-kalimah salasa aqsam, isim wa fi'il. Guru berkata, tanda titik dua, perkataan terbagi menjadi 3 macam, titik dua lagi, kata benda, koma, kata kerja. Nah gitu. Yang ketujuh, alamatul hasb atau tanda penghapus adalah tanda yang digunakan akhir kalimat yang tidak utuh atau sebagian yang dihapus, yaitu sebagian setelah tanda itu. Contohnya adalah qala Umar bin Khattab auladuhum as-sabahah titik-titik ila ikhwah. Umar bin Khattab berkata, ajarilah anak-anakmu berenang titik-titik dan seterusnya. Maksudnya adalah maka di akhir kalimat ada 3 titik yang berjejeran itu yang dinamakan tanda penghapus, karena sebetulnya kalimat tersebut masih panjang, namun karena kebutuhan penulis hanya ingin menerangkan sebagian, maka sebagian yang lainnya dihapus. 8. Al-matut tansis atau tanda petik 2 adalah tanda yang digunakan untuk mengutip perkataan seseorang dan kutipannya itu tidak diubah sedikit pun. Contohnya, qala Umar bin Khattab alamu al-auladakum as-sabahah, ajarilah anakmu berenang. Contoh yang sama dengan poin ke-7. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah pengutipan perkataannya seseorang. Yang ke-9, al-qusun al-ma'kufan atau kurung karawal. Kurung kurawal ini digunakan ketika kita memetik ayat Al-Quran untuk membedakan antara kalimat yang lain dengan Al-Quran. Contohnya, kalau Allah Ta'ala huwallahu ahad, artinya katakan Allah itu Maha Esa. Perhatikan pada bagian ayat Al-Quran, maka akan terlihat bahwa ayat itu diapit oleh kurung yang kita pakai pas untuk ayat Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran itu dikasih tanda kurung gitu. Yang ke-10, asyaratan wa asyartoh adalah tanda strip 2 dan strip 1. Tanda ini digunakan untuk mengapit kalimat yang sudah masyhur atau diketahui, seperti pada kata Allah Azza wa Jalla, Subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam satu tanda strip dalam bahasa Arab digunakan untuk memisahkan antara huruf dan kalimat dalam daftar urutan, seperti 1 strip Muhammad, 2 strip Ali, dan seterusnya.
Yang terakhir 11, al-quosaan atau tanda kurung. Tanda ini digunakan menjelaskan kalimat yang perlu diterangkan. Contohnya, malah kata ka'ka'ah ijtima'tum. Nah, maksud yang barusan dibaca berdasarkan contoh, maka dapat disimpulkan bahwa kata taka'ka'ah bermakna ijtama'. Yang ijtima'tum itu yang dikurung. Baiklah, itu yang dapat saya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.